Bab 3, subbab ke-6. Di belakang kita bukan latar belakang orang lain. Latar belakang seseorang akan membentuk manusia yang berbeda. Menjadi tidak adil rasanya bila kita menuntut orang lain berdiri di atas latar belakang yang tidak pernah mereka miliki. Saat rasa memiliki begitu besar, kita seakan-akan berhak menguasai seseorang yang disebut pasangan. Padahal, kekuasaan tersebut seringkali membuat kita lupa bahwa ia adalah pribadi yang utuh, yang berhak atas dirinya sendiri. Sementara hasrat menguasai akan membawa kita pada sikap memaksakan kehendak. Misalnya, saat sang istri menuntut suaminya mudah membuka diri, harus mengatakan semua isi kepalanya, dan harus selalu ada untuk berbagi cerita. Ia memaksakan keinginan tersebut lantaran bercermin pada orang tuanya yang sangat terbuka. Semua masalah dibahas dan diatasi bersama. Sementara hubungannya dengan sang suami berkebalikan 100%, karena ia selalu mengkritik sifat suaminya yang tertutup. Tuntutan yang demikian tentu saja sangat egois. Sang istri memaksakan pasangannya menjadi apa yang ia mau. Sementara si suami punya latar belakang yang berbeda. Ia berada dalam pengasuhan orang tua dengan budaya patriarki yang kuat. Maka sang suami pun bercermin kepada orang tuanya yang selalu menomorsatukan laki-laki. Perbedaan tersebut tentu saja akan sulit disatukan, karena keduanya memiliki konsep kebenaran yang berbeda. Hanya dengan memaklumi dan saling menghargai, hubungan mereka akan berjalan dengan baik. Begitupun ketika sang istri senang sekali menerima tamu. Ia menjamu tamu layaknya raja, menghormati sang tamu dengan sebaik-baik yang ia mampu, karena ia berprinsip bahwa tamu adalah pembawa rezeki. Sementara suaminya berkebalikan. Ia tidak suka dengan tamu yang datang bergilir. Ia merasa terusik dan menganggap jamuan yang diberikan istrinya akan menjadi pemborosan. Kedua pendapat dari masing-masing pasangan memang benar, sehingga akan sulit rasanya memperdebatkan perbedaan yang memiliki landasan prinsip yang sama-sama kuat. Mengapa hal demikian harus diperdebatkan? Bukankah di belakang kita harus ada latar belakang orang lain? Kita tidak akan benar-benar tahu masa lalu orang lain yang tidak ada kita di dalamnya. Bahkan, sekalipun kita dalam masa lalu itu, bukan jaminan untuk dapat merasa paling memahami orang lain. Karena dalam hidup seseorang, ada hal-hal mendasar yang menjadi rahasia dan tetap misteri bagi orang lain, tetapi berpengaruh kuat pada hidupnya. Hanya kesadaran untuk saling menghargailah yang dapat menjadi pintu menuju lorong masa depan yang sama. Sadarilah bahwa setiap dari kita memiliki latar belakang yang berbeda. Kita boleh satu jurusan di universitas, tetapi latar belakang bacaan kita bisa saja berbeda. Ditambah adanya latar belakang budaya, orang tua, pola asuh, tradisi, dan lain-lain yang memengaruhi perbedaan tersebut. Karenanya, jangan memaksakan diri mengubah pasangan, karena itu akan menyakiti salah satu pihak. Bab 3, subbab ke-7. Orang-orang yang suka berjanji lebih mudah mengingkari. Bila seseorang tidak suka berutang, mereka akan segan untuk membuat orang lain berharap pada janjinya. Membuat janji sangatlah gampang, tetapi untuk menepatinya terkadang butuh perjuangan. Sementara orang-orang yang menyepelekan janji mungkin saja tidak akan berjuang untuk menepatinya. Mereka menganggap janji hanyalah ucapan biasa yang tidak begitu penting untuk ditepati. Karenanya,
Ada orang-orang yang dengan mudahnya membatalkan janji tersebut di hari H, atau bahkan tidak memberitahu pihak yang terlibat bila tidak bisa menepati. Orang yang ingkar pada janjinya termasuk tipe munafik. Namun, sayangnya, orang-orang munafik bisa saja memutar situasi sehingga kesalahan seakan-akan ada pada diri orang lain. Mereka akan berkata bahwa kita terlalu sensitif menanggapi ucapannya. Padahal, mereka hanya bercanda. Lalu, kita yang perasa akan memikirkan ucapan tersebut dan mengakui bahwa mungkin saja kitalah yang memang berlebihan. Padahal, tidak menepati janji bisa saja merugikan orang lain, baik waktu, tenaga, bahkan material. Seorang suami yang berjanji akan pulang lebih cepat di hari jadi pernikahan, membuat sang istri sibuk di dapur untuk memasak makanan kenangan. Sang istri juga memesan camilan, kue tar, menghias rumah, berdandan, dan telah menunggunya di meja makan. Namun, setelah semua dilakukan, sang suami ternyata melupakan janjinya. Bagaimana perasaan sang istri? Tentu saja kecewa. Ia telah mengorbankan waktu dan tenaganya. Barangkali suaminya tidak tahu jika untuk memasak semua itu membutuhkan perjuangan. Dari kebiasaan menyepelekan janji kecil di lingkup keluarga, orang jenis ini juga akan sulit dipercaya di luar rumah. Ia bisa saja reservasi meja di restoran, lalu membatalkannya mendadak. Memesan taksi online, tetapi tidak datang di titik temu. Janji mengirim file pukul 12, bisa saja terlambat sampai malam, dan lain sebagainya. Dari janji yang diingkari tersebut, bisa dibayangkan apa yang mungkin dialami oleh orang-orang yang terlibat. Restoran bisa saja mengalami kerugian akibat pesanan yang sudah terlanjur dibuat. Hotel yang sedang dicari banyak orang menjadi kehilangan keuntungan satu malamnya akibat pembatalan. File yang terlambat bisa saja menimbulkan masalah besar. Kita tidak pernah tahu betapa sulitnya orang-orang yang berusaha menepati janjinya dengan kita. Mengapa kita bisa dengan mudahnya membatalkan janji? Aku pernah menjahitkan kain untuk rencana pergi ke pernikahan teman. Penjahit tersebut mengiyakan bisa selesai seminggu sebelum resepsi. Aku percaya saja, dan datang 2 hari sebelum resepsi. Dan ternyata gaunku belum selesai, masih dalam proses pemotongan. Maaf mbak, soalnya kemarin saya sakit. Alasan demikian tentu saja sulit diterima dengan lapang dada. Mengapa tidak memberi kabar lebih awal? Aku tahu, jika berhadapan dengan orang yang seperti ini, tidak akan baik. Maka aku langsung mengambil kain yang dalam proses pengerjaan tersebut. Sang penjahit memang meminta waktu sehari lagi dan berkali-kali minta maaf. Namun, itu tidak menyelesaikan masalah dan mengobati kekesalanku. Aku pergi setelah membayar lunas jahitan yang tidak selesai tersebut. Sudah mbak, tidak usah dibayar, katanya. Namun aku tetap membayarnya. Aku memang tidak berniat membayar tenaga penjahit tersebut. Hanya saja, aku tidak sudi menelan uang yang ia kira dapat mengobati rasa kecewaku. Untunglah, zaman sekarang, restoran dan hotel menerapkan uang muka untuk pemesanan. Ini akan membuat orang yang tidak tepat janji akan lebih mudah berhati-hati bila tidak ingin rugi. Bab 3, subbab ke-8. Ketika kita sulit berkembang. Seekor kupu-kupu tidak akan leluasa terbang jika hidupnya di dalam setoples kaca. Kupu-kupu itu harus bisa lepas supaya sayapnya tumbuh makin tangguh saat mengelilingi dunia. Begitupun kita yang harus membebaskan diri dari belenggu bila tidak ingin menjadi katak dalam tempurung yang mengira
dunia hanya sebesar tempat tinggalnya. Salah satu tugas seorang ibu ialah memantau tumbuh kembang bayinya. Namun, setelah kita dewasa, tugas mengembangkan diri telah menjadi tanggung jawab sendiri. Meskipun tidak dimungkiri bahwa lingkungan keluarga dan orang-orang terdekatlah yang akan menyumbang pengaruh paling besar dalam proses kita berkembang. Karenanya, ketika kita salah memilih teman dekat, bukan tidak mungkin perkembangan diri kita akan terhambat. Aku merasa demikian saat menjalin hubungan dengan seseorang yang sangat posesif. Dalam diriku, seperti ada tembok-tembok pembatas yang menghalangiku keluar dari sana. Aku seakan terperangkap hanya berdua saja dengannya, menjalani hari-hari yang sama, yang pada akhirnya membuatku muak. Awalnya aku merasa mampu untuk membawanya keluar dari dunia yang penuh batas. Namun, nyatanya sekap itu terlalu kuat. Justru akulah yang terseret makin jauh dalam kehidupannya yang suram. Aku tidak boleh memiliki banyak teman, tidak boleh berorganisasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dalam pergaulan yang sempit, seseorang akan kesulitan untuk berkembang. Padahal, dari orang-orang yang berhubungan dengan kita lah, kita akan mendapatkan material untuk membangun diri. Dari membangun diri, kita dapat melebarkan sayap untuk terbang menjelajahi dunia. Aku pada masa itu tentu saja sama sekali tidak berpikir untuk mengembangkan diri. Hidupku penuh dengan urusan-urusan sepele yang kerap dianggap masalah besar dan membuatnya marah. Ia tidak bisa menerima hal-hal baik yang menghampiriku, jika itu bukan atas usahanya. Karenanya, saat nilai IPK-ku lumayan bagus, ia pun berkata dengan sinis, "Senang ya, nilaimu bagus sendirian, sedangkan aku sibuk mikirin kamu sampai nggak bisa belajar." Cara berpikirnya selalu menyudutkanku, memvonis aku egois, dan tidak mau berpikir positif untuk menjadikan kebaikan yang kudapatkan sebagai semangat memperbaiki diri. Ketika aku sudah berlari jauh, ia akan menarikku kembali ke belakang. Itu tentu saja melelahkan dan membuatku menyerah. Bila seseorang yang berdiri di sampingku tidak bisa bertahan dengan caraku berkembang, maka bukan pilihanku untuk tetap tinggal. Aku melangkahkan kaki menuju masa depan dengan menata ulang pola hidupku. Aku yang dulu hidup dalam tembok-tembok imajinasi miliknya, kini membangun tembok tinggi yang menjadi batas supaya masa lalu itu tidak mengganggu. Bab 3, subbab ke-9. Pencuri rasa percaya diri. Masa kecil kita memang tidak bisa diulang untuk membangun percaya diri yang tangguh sejak dini. Tetapi kita masih bisa membangun hubungan yang sehat supaya rasa percaya diri yang sempat tumbuh tidak patah dan mati. Saat melihat kesuksesan orang lain, idealnya kita akan terpacu untuk mengikuti jejaknya. Namun, di banyak kasus, ada juga orang yang justru merasa ciut dan kecil, lalu mundur dari mimpi yang selama ini dirawatnya. Melihat orang sukses tanpa kesiapan hati, memang hanya akan memunculkan iri dan juga perasaan minder. Tidak mungkin aku bisa seperti dia. Siapalah aku? Apa yang mempengaruhi rasa percaya diri seseorang? Pertama, lingkungan keluarga. Anak yang lebih banyak mendapat cinta dan dihargai oleh kedua orang tuanya akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Berbeda dengan anak yang kerap disalahkan, dikritik, dan dibatasi. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang ragu-ragu, takut salah, dan tidak bisa mengambil keputusan karena tidak percaya pada dirinya sendiri.
Kedua, interaksi sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karenanya, kita hidup saling berinteraksi dengan yang lainnya. Namun, bila interaksi ini buruk, maka seseorang bisa saja menciut dan kehilangan rasa percaya dirinya. Misalnya saja bila mereka menerima perundungan, baik verbal maupun mental. Sementara yang beruntung menjalani hubungan dengan orang-orang yang penuh cinta dan saling mendukung akan semakin percaya diri dan merasa berharga. Ketiga, hubungan percintaan. Hubungan ini berpengaruh besar terhadap rasa percaya diri seseorang. Sebab, orang terdekatlah yang terkadang dapat menguatkan atau mematahkan. Karenanya, saat kita berada dalam hubungan percintaan yang baik, rasa percaya diri bisa meningkat. Namun, bila kerap dipatahkan, direndahkan, dan dikendalikan oleh pasangan, maka rasa percaya diri itu pun perlahan-lahan akan terkikis. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Karena itu, agar rasa percaya diri kita tidak dicuri oleh hal-hal yang dapat mengambilnya, berhati-hatilah dalam bergaul. Bab 3, subbab ke-10. Tabel bercermin. Coba tanyakan pada dirimu, adakah perasaan ingin mengubah seseorang itu masih ada? Sementara mengubah diri sendiri begitu sulit. Apa yang membuatmu bersikeras ingin menjadi montir bagi hidup orang lain? Sangat mudah untuk membenci dan sangatlah susah untuk mencintai. Begitulah skema cara segala sesuatunya bekerja. Semua hal yang baik sulit untuk dicapai, dan hal-hal yang buruk sangatlah mudah untuk didapat. Konfusius.